Jadi Sang Prabu akan memberikan bantuan kepada saya. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar. Hei manusia, kuperingatkan kepadamu. Berikan batu itu. Maka aku akan membiarkan kalian. Jika tidak, aku bisa mengutukmu, mengutuk dia. Karena aku adalah dukun yang tersakti. Bagaimana ini Mas Evi? Bagaimana ini, Cak? Bahaya ini. Dia nggak akan menyerah. Mas Evi? Ya. Mas Evi pegang abu tantra kan? Saya pegang, Mas Evi pegang. Ya. Kita hancurkan dia. Ya, Cak. Sebelum kalian lakukan itu, jangan harap. Kamu aku butuh. Jadi patung. Mas Evi? Sialan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bunuh aku dan aku tidak akan kembali lagi. Dengan ini, kutukanku akan tetap berlaku untuk dia. Jangan takut. Aku yang akan membebaskan kutukan itu. Kau bunuh saja dia. Wah. Kurang ajar. Kau sekarang punya banyak dukungan. Wah. Prabu, bagaimana cara menyembuhkan dari patungnya Mas Evi ini? Dia sebenarnya bisa disembuhkan dengan berbagai macam cara. Ambilkan air suci sesuai dengan syariatmu, maka dia akan kembali. Ada juga gunakan sesuatu cara yang bisa membuatnya melawan ini semua. Oke, saya tahu sekarang.
Mas Evi, ini saya sedang mengujimu ya. Kau harus melawan ini. Ingat, anakmu itu sudah merindukanmu untuk pulang ke rumah. Jadi saya sarankan, lebih baik malam ini kau segera pulang dan nikmati waktumu bersama keluargamu yang sekarang. Karena besok saya yakin keluargamu akan bersedih. Lawan Mas Evi. Lawan. Temui anakmu. Semuanya tergantung kau. Lawan Mas Evi. Astagfirullah. Kaget saya. Astagfirullahaladzim. Bisa Mas Evi? Ya, bisa. Alhamdulillah. Kata-kata besar. Iya. Jadi kita sekarang mempunyai cara untuk melawannya, yaitu kita harus berusaha di dalam diri kita untuk melawannya. Ya. Astagfirullah. Siapa dia besar? Saya nggak tahu. Kenapa engkau datang sekarang? Seharusnya engkau datang besok. Maafkan saya, Prabu. Saya tidak tahu kenapa saya harus datang sekarang. Karena ini semua sudah terlanjur, maka tidak apa-apa. Prabu, boleh saya tahu siapa dia? Dia adalah anak dari naga kini. Oh, jadi maksud Sang Prabu, dia itu naga hijau yang ditunggangi oleh Sang Prabu, yang dia termasuk anak Naga Bergola juga. Ya, Jadi kejutan apa Sang Prabu yang ingin sampaikan kepada kami? Kenapa dengan anak Naga Bergola ini? anak dari naga kini dan naga bergola. Dia tidaklah mempan dengan batu itu, karena dia telah lama tinggal di sini. Bahkan dia selalu menyembunyikan dirinya. Kalau dia memang sesungguhnya bersama rombongannya telah tinggal di tanah yang kalian pijak ini, namun dia berada di tempat yang sangat jauh. Dia selalu bersembunyi di balik bongkahan es. Sesungguhnya ada suatu gunung es yang sangat tinggi. Namun di situ ada sebuah lubang yang memang untuk keluar masuk pasukan naga hijau. Di sanalah mereka tinggal dan langsung menuju perut bumi yang begitu hangat.
Jadi maksud Sang Prabu, dia yang akan membantu kita untuk menuju ke Istana Naga. Ya, tapi yang saya takutkan, dia tidak akan diterima oleh naga-naga merah karena rakyat-rakyat naga merah mereka sulit diatur, tidak seperti para manusia. Sesungguhnya yang mudah diatur hanyalah pemimpin-pemimpin mereka. Bahkan naga putih pun juga sama seperti itu. Yang bisa diatur sesungguhnya hanyalah mereka-mereka yang pernah berpijak di tanah ini. Jadi Mas Revi bisa diselamatkan. Ya, dia bisa diselamatkan. Namun, jika memang takdir yang berkehendak, semuanya akan tetap terjadi. Ingat, ini adalah sesuatu yang bukan diatur oleh bangsa iblis, bangsa jin, dan bangsa malaikat sekalipun. Ini sesuatu yang langsung diatur oleh Sang Maha Kuasa. Kalau semua bisa diatur oleh segelintir makhluk, maka semua bisa dikendalikan. Ini tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Di misi kali ini, engkau tidak berjumpa dengan Ratu Kidul. Karena ini memang bukan dari kekuasaan beliau. Beliau tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Karena ini langsung berurusan dengan Sang Maha Kuasa. Pantas Mas Revi, Iya, Misar. kita nggak berjumpa dengan Ratu Kidul. Jadi karena ini Mas Revi. Iya, ternyata. Jadi, aku hanya bisa membantu memberikan solusi. Semua tergantung usaha kita. Karena dunia ini adalah masa depan. Masa depan yang susah sekali untuk ditebak. Yang tahu ini semua hanyalah makhluk-makhluk di sisi Allah, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Tuan Prabu, katanya saya disuruh membawa suatu benda untuk dibawakan ke Istana Naga Merah. Apa itu? Wahai cucuku, berikanlah butiran-butiran batu itu kepada keturunan
naga kini Oh iya Mas Evi. Iya. Dia enggak. Biasanya kan kalau naga-naga yang lain kan langsung. Kesilauan ya. Iya. Dia enggak. Ya mampu bisa. Baiklah. Aku akan pergi menuju istana naga-naga dan aku akan mengusirnya. Maaf. Itu kan saya berikan 3. Tolong bantu saya. Jadi ada sebuah gerbang yang berhubungan dengan hal goib. Tolong bantu lemparkan itu di sana. Dan yang kedua, negeri naga merah. Yang ketiga adalah negeri naga putih. Semuanya membutuhkan hal itu. Tolong bantu. Tapi yang paling utama adalah bantu selesaikan tempat ini dulu. Tutup gerbang-gerbang seton tersebut yang tidak sengaja terbuka oleh ulah kecerobohan manusia. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Terima kasih Prabu atas bantuanmu. Mas Evi, Ya. tetap besok kita harus melakukan apa yang ditakdirkan. Jadi kita datang saja. Atau misalkan besok nggak jadi nggak apa-apa. Mas Evi hanya cukup bersiap-siap saja. Ya. Ya. Ya karena semua ini adalah takdir Mas Evi. Ya. Ya. baiklah. Kalau begitu, aku juga harus pamit. Karena aku juga ingin mencari suatu pokok kenapa masalah ini bisa muncul. Masalah yang datang bertubi-tubi. Yang aku takutkan, sesungguhnya bencana ini memang ditunjukkan untuk manusia. Karena jika memang naga berdampingan, semuanya tinggal di sini dan mereka tidak bisa hidup dengan rukun. Maka yang terjadi adalah kebakaran di seluruh negeri ini. Baik Sang Prabu. Bagaimana besar? Alhamdulillah Mas Evi ya. Ya. Iya. Tapi yang saya takutkan itu kenapa iblis itu nongol terus. Iya ya misal. Dia benar-benar nggak bisa musnah itu misal. Iya. Apa yang dia mau? Saya juga nggak tahu. Semua dikacaukan sama dia. Enggak, yang saya tahu itu dia itu akan muncul di tempat di mana itu dia muncul lagi. Iya. Iya kan? Iya misal. Setiap kali
anehnya itu setiap kali saya yang memegang batu itu, dia Dia muncul. muncul, iya. Benar sekali, Misal. Astagfirullahaladzim. Lagi Mas Evi kan? Sudah aku bilang, aku akan selalu kembali kepada kalian. Astagfirullahaladzim. Memang Mas Evi. Bagaimana nih, Misal? Buat apa sih kau meminta batu itu? Buat apa? Buat apa? Lagian kamu kan gak mampu. Sesungguhnya, aku tidak ingin berurusan dengan manusia sepertimu. Aku menginginkan batu itu supaya aku bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Caranya? Aku memiliki cara tersendiri. Karena batu itu adalah kunci untuk aku menjadi manusia yang kebal terhadap segalanya. Jadi aku tidak takut lagi keluar masuk gerbang iblis. Tidak bisa Mas Evi. Ya. Jangan sampai dia mendapatkan batu itu. Iya. Oke, Mas Evi. Ya. Kita serang Ayo. bersama-sama. Baik. Ingat, incar di bagian kalung mereka. Ya. Bismillah. Alhamdulillah, Misal. Jadi, teman-teman, sebenarnya yang memiliki batu ini sudah beberapa saya sebar ya Mas Evi ya. Benar sekali. Ya, jadi yang ditahu iblis itu hanya saya dan Mas Evi yang menggenggam. Jadi dia tidak akan bisa mendeteksi yang lain. Ya Mas Evi ya. Iya, Misal. Bagaimana sekarang, Misal? Enggak, ini maksudnya batunya itu bisa membuat dia itu hidup lagi. Iya, dia bilang tadi seperti itu. Makanya dia ngotot. Kalau dia hidup lagi, bagaimana ya, Misal? Justru malah ini kesempatan buat kita kan. Ketika yang mati hidup lagi, berarti dia itu bisa mati. Tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Mungkin kita bisa mengunci kematiannya itu loh. Agar dia tidak bisa bangkit lagi. Karena dia memiliki raga. Iya, Misal. Benar juga, Misal. Ya kan? Iya, Justru malah kesempatan buat kita. benar. Ini kesempatan, Misal. Oke. Ya. Kalau dia muncul lagi di sini, kita berikan saja. Iya. Lalu kita akan menghabisinya, Misal. Batunya di Mas Evi ada kan? Masih ada. Oke. Oke. Apakah dia akan muncul lagi kali ini? Pasti karena dia akan kembali lagi terus kembali berulang. Untuk muncul di tempat ini menunggu kita. Gini saja. Karena besok Mas Evi ada kegiatan. Jadi Mas Evi ambil batu Mas Evi. Berikan ke saya terus Mas Evi pulang aja. Seperti itu, Misal. Iya. Ya, Misal.
Bagaimana? Baiklah misal. Oke. Ya. Batu Mas Evi di mana? Ini ada di kantong, Sir. Oke. Oke. Mas Evi pulang saja. Ya. Terus Mas Evi cukupkan waktu untuk istirahat karena saya tahu cara untuk mengalahkannya. Jadi saya akan memberikannya. Tapi buat berjaga-jaga setelah Mas Evi sampai sana, Mas Evi kasih tahu ke yang lain, misalkan kayak Om Janim untuk dia menengok saya. Baik misal. Oke, siapa tahu ya kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi ya. Ya. Oke, sana Mas Evi pulang aja dulu. Saya permisi misal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, saya akan menunggu di sini sampai dia tuh datang. Janji naga. Kami berjanji dan bersatu bersama. Kami berjanji dan bersatu bersama. Sehidup semati. Sehidup semati. Dengan ini